Ya, kita ketemu lagi ya. Ini kali ini video Bu Vero yang mengenai ketentuan umum ya. Yang pasti salam sehat semua ya bagi mahasiswa seluruh Nusantara ya, khususnya bagi mahasiswa lintas program studi di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, terlebih mahasiswa program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Bu Vero di sini anak-anak mahasiswa Bu Vero kan sering melakukan bimbingan, tugas akhir, kerja praktek. Maka Ibu sangat berkeinginan untuk menyampaikan bagaimana ya dalam memformat kertas ya, kertas A4 ya, A4 yang untuk kalian menulis ya. Nanti langsung menuju margin, bagaimana mengukur margin seperti itu, agar supaya terjadi kenyamanan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa saat bimbingan, tinggal bimbingan substansinya saja ya. Nah, ini pertama langsung saja ya bagian ketentuan umum ini ya. Itu pertama coba kita mencoba Bu Vero share dengan membuka itu ya, membuka Ibu share, membuka Word dokumen ya. Word dokumen. Membuka tampilan kan. Nah, membuka Word dokumen. Bukan ini ya, sebentar. Tentunya sudah bisa ya kalian membuka Word dokumen ya, nggak perlu Ibu itu. Office ya. Nah. Di sana sudah tertampil dokumen baru ya. Ini dokumen baru, Ibu besarkan. Maksimum. Klik bagian maksimum ini. Maksimum ya. Nah, ini dokumen new blank dokumen ya, new blank dokumen bisa kalian ambilkan di sini nih. File, new, klik new, terus blank dokumen, klik. Nah, begini dah. Ini. Nah, gitu ya, ini ya. Nah, pertama itu adalah istilahnya naskah ditulis dalam format naskah ditulis dan dicetak nantinya pada layout halaman ukuran A4 ya. Kita cek A4. Kita cek A4. Klik file. Klik file. Maaf, sudah buka kan. Home atau ke layout untuk mengelayout ya, pada layout halaman ukuran A4 layout, masuk page setup ini aja, masuk yang ini pagar setup page setup, klik di sini pojok ini, klik. Nah, keluar seperti ini, demikian ukur A4, kita pilih di A4 paper, klik. Ini kan masih letter, kita pilih A4, ada A4. Nah, turunkan ya, nih ada anak panah ke bawah nih tadi. Kalau ini naik, ini turun sampai ketemu A4. Nih, A4, klik A4 pilih, klik. Oke. Nah, ini sudah kertasnya A4. Nanti pada saat dicetak nih, format untuk menulis bisa diukur di sini A4 sebelum menulis. Namun pada saat mencetak nanti gunakan kertas dengan berat 80 gram dan ukuran kertas yang A4, minta ke pencetaknya seperti itu. Kalau mencetak sendiri atau ngeprint sendiri silahkan cari di toko buku yang satu rim isinya 500 lembar, itu ada tulisannya di situ, kertas A4 SA4 80 gram. Nah, itu pilih yang A4. Ketentuan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 2 nanti ya. Kemudian jenis huruf yang digunakan adalah huruf Times New Roman. Nah, siapkan di sini. Klik di sini kursornya. Klik ini kursornya yang kecil. Klik di sini. Klikkan. Klik.
Terus Ctrl A. Di keyboard kalian tekan Ctrl A. Ambil jenis huruf di home, klik home. Ini jenis huruf ya, di bagian apa ini, font ya. Nih, bawaannya laptop sekarang kan Calibri ya. Dulu zamannya Bu Vero, bawaan Bu Vero adalah Arial. Sekarang Calibri. Ini diganti. Cari anak panah di sebelahnya ini. Klik pilih Times New Roman. Jika tidak ada, ini ada Bu Vero kebetulan. Jika tidak ada, langsung posisi seperti ini langsung ketikkan time gitu. Nah, itu udah keluar Times New Roman sendiri. Klik enter. Kemudian huruf besarnya, besar hurufnya apa? Font size. Di sebelahnya itu 11 itu. Bawaannya 11. Klik di situ 10. Nah, 12. Oh, 10, 12. Kalau 10 abstrak ya. Kalau untuk bukan abstrak, umumnya semua total dibuat 12 dulu. Jadi semua diketik 12 dulu. 12. Nah, begini. Nah, kemudian ada margin. Kita masuk lagi ke layout. Klik. Ambil margin atau page setup nanti. Ke page setup lagi. Balik lagi. Page setup, klik margin. Klik. Margin yang dibutuhkan itu untuk atas atau bahasa Inggrisnya top itu 4. Pilih 4. Langsung diketik anak bawah ke atas begini atau langsung dirubah begini silakan. Dirubahkan di sini, letakkan kursor begini terus di backspace. Pilih 4. Untuk bawah juga 4 itu atas dan kiri. Kiri itu left ya. Pilih 4. Terus untuk kiri, untuk kanan dan bawah itu bottom, kanan itu right, itu ditulis 3. Gue mau pakai ini sekarang. Naik, karena 2,54 kan di bawahnya 3. Berarti pakai anak panah yang naik 3. Ini juga 3. Jangan lupa ini selalu sebelum ngetik ya. Semua di format seperti ini. Portrait, pastikan portrait, bukan landscape. Portrait itu berdiri, landscape rebah. Nah, oke. Nah, setelah oke, jika ada di komputer kalian, di laptop kalian, ini tidak ada garisnya seperti yang di Bu Vero ini. Ini Bu Vero kan ada garisnya. Kalian pilih di sini, file. Pilih option. Ya, klik option. Nah, ada tampilan seperti ini. Pilih advance. Ini, advance. Ya, pilih, klik. Kemudian cari ke bawah dengan menekan barnya di sini. Ya, ditekan ke bawah. Cari show text. Ini udah ada show dokumen konten. Ambil di sini show text boundaries. Diklik. Bu Vero kan sudah, jadi ada. Buat nih, apa namanya, checklist di situ. Show text boundaries. Terus di oke. Ada permasalahan lagi di sini, Bu Vero. Layout masuk di page setup tadi, saya nggak tahu sininya tidak sentimeter, tapi inch. Bagaimana cara membuat sentimeter? Baiklah, masuk di file, option, terus advanced, cari measure. Nah, di sini nih, display ya, anak-anak ya. Di display ini. Terus pilih show measurements in units of centimeter. Dibuat sentimeter. Kalian kan sekarang posisi inch ini. Nah, ini posisi ini kan kalian. Nah, sekarang dibuat sentimeter. Terus di oke. Jadinya sekarang di page setup-nya sudah terukur menggunakan metrik sentimeter ya. Sudah, oke. Nah,
Jarak antar baris nanti, jarak antar baris dalam seluruh paragraf adalah 1,4. Dalam seluruh paragraf, kita buat 1,4. Total. Kontrol A lagi. Kontrol A ya, benar udah kontrol A masuk. Kita ambil home. Pilih di sini nih. Apa cari yang untuk apa? Paragraf ya. Nih. Ini di sini paragraf nih, line and paragraph spacing. Nih. Klik. Klik, jangan pilih angka di sini 1, 1,5 atau masuknya langsung line spacing option di sini. Klik. Nah, setelah ini pastikan before dan after-nya 0 dulu sementara, umumnya dulu 0. 0 ya before-nya, spacing before 0, after-nya spacing after 0, terus line spacing-nya dicari berapa tadi, umumnya 1,5 dulu. Klik. Klik. Nah, di sini kemudian diminta rata kanan dan rata kiri. Dari tepi margin kiri rata, dari tepi margin kanan juga rata. Maka pilih kontrol A lagi, jangan pilih, sudah di kontrol A ya, Bu Vira sudah. Jangan pilih align left, ini cuma rata kiri. Center itu tengah. Align right itu rata kanan, sementara kita minta rata kiri dan kanan, ambil ini. Justify, adil, artinya adil di kanan dan adil di kiri, rata di kanan dan adil di kiri. Klik, klik. Dah. Kemudian, ya. Nah, gini. Nah, silakan kalian mulai mengetik. Mestinya bab 1 begitu, kan? Bab 1. Ketik bab 1 huruf besar, berarti kontrol A. Di kontrol A, caps lock ya, kok kontrol A. Di caps lock ya, kontrol A-nya dihilangin dulu. Caps lock ya huruf besar, atau di sini mencarinya bisa nih di sini. Masuknya ke sini nih, apa ini? Change case ya, change case, ambil yang upper case. Klik atau caps lock sama aja. Ketik di sini adalah bab 1. Oh, sebelum diketik cari bold. Nah, bold di sini atau kontrol B. Bold atau kontrol B. Itu ada tulisannya bold atau kontrol. Ketik di sini, klik. Terus siap ketik. Bab 1. Enter. Pendahuluan. Enter. Benar begini ya. Loh. Kok itu ya begini. Terus kita buat di bab ini, di judul bab kan spasi 1 ya. Ya, langsung kita atau begini aja, langsung begini terus enter dulu. Enter, ngetik dulu, ngetik subbab. Berarti subbab berapa? 1.1 ya. Masih tebal, masih bold. Jadi masih boldnya masih diklik biarin. 1.1. Jangan lupa pakai titik terakhirnya. Titik. Terus enter. Tulis di situ apa namanya? Latar belakang. Caps lock-nya dihilangkan. Kita nggak pakai caps lock, tapi pakai yang capitalize each word. Nih di sini. Jadi apa? Awal kata saja yang huruf besar. Salah. Latar belakang. Enter. Klik. Nah, nanti 1.2 kepake ke Bu Vero. Baiklah, kita jangan hilangkan. Kursornya kita balikkan di belakangnya latar belakang. Ditaruh di sini, diletakkan. Kita enter, cek klik. Kita hapus itu 1.2 yang itu dengan backspace. Cek klik, turun backspace lagi sampai mepet. Cek klik. Nah, bold-nya dihilangin, kontrol bold-nya dihilangin. Cek klik. Nah. Sekarang latar belakang itu jaraknya terlalu jauh dengan angkanya, Bu Vero, angka subbabnya. Baiklah, kita perbaiki dengan cara klikkan di depan L. Di antara titik dan depan L. Terus perhatikan apa ini namanya, indent ya. Left indent ini, yang left indent ini digeser ke kanan dikit. Nah, segini misalnya. Ngikut Bu itu yang apa, yang first line indent. Ya udah, tarik lagi balik. Begini. Nah, mungkin segini cukup. Tak, ya.
Yang lainnya Bu Fira nanti supaya ngikut, nanti yang lainnya tinggal kursor nih masih diletakkan di sini. Kita klik apa ini namanya? Format Painter, klik, terus lepaskan di sini. Di sini. Nah, di 2. Klik, nanti dia akan ngikut sendiri. Itu kursornya udah ada di sini. Coba ngetik misalnya rumusan masalah. Enter lagi. 3. Apa 3? Batasan. Tujuan penelitian. Berikutnya apa? Batasan masalah dan seterusnya, diisi sendiri 1,5 tadi ada. Kemudian rumusan masalah nanti berbentuk kalimat aktif biasa, ada apa subjek, predikat dan objek, mungkin ada keterangan, silakan sampaikan juga. Kemudian tujuan penelitian itu kalimat tanya dari rumusan masalah itu diingat ya. Kalimat tanya, tujuan penelitian isinya adalah kalimat tanyanya rumusan masalah, dibentuk dalam kalimat tanya. Nah, setelah ini tertulis ini ya, latar belakang, bla bla bla. Nah, sekarang bab 1, setiap judul bab ini spasinya 1. Terus nanti jarak antara judul bab ini judul bab kan ada 2 baris ini. Jarak antara judul bab dengan latar belakang atau dengan subbab itu 4 kali spasi. 4 kali spasi ya, 4 kali atau 3 kali? 4 kali spasi ya, 4 kali spasi. Nah, jadi dibuat dulu 1 spasi. Nah, cara nih, select nih bab 1 dan pendahuluan, diselect menjadi spasi 1, pilih spasi 1. Klik ya di line and paragraph spacing ya. Nah, klik di sini. Nah, tadi klik ya. Pilih di sini line spacing lagi dulu, option. Pastikan spacing before dan spacing after-nya 00. Kita pilih di sini single. Spasi 1 kan. Klikkan. Nah, ada spasi 1. Kemudian jarak antara judul ini, bab 1 pendahuluan ini kan judul bab. Jarak antara judul bab dengan subbab yang 1.1 latar belakangnya adalah 4 kali spasi. Berarti tinggal enterkan saja 4 kali. 1, 2, 3, 4. Selesai. Tengah-tengahkan. Berarti kita pilih center. Nah, begini. Nah, kita mau menulis apa ini? Latar belakang. Kita mau menulis latar belakang. Pastikan kursor ada di sini nih. Di sini ya di bawah, di baris kedua setelah latar belakang ini. Klik. Pastikan tidak bold. Sudah tidak bold. Nah, pastikan Times New Roman ukuran 12 sudah pasti. Nah, sekarang kita mengetik di sini. Namun ada alinea yang harus dibuat, yaitu kalimat pertama dalam paragraf itu ada yang menjorok ke dalam sebesar sepanjang 1,5 cm. Maka tarik dari indent yang first line indent. Tarik hingga 1,5. Nah, klik. Pastikan yang ini, yang left indent ada di posisi awal tetap. Nah, silakan ketik di sini. Apa misalnya? Kita ketik apa misalnya? Misalnya yang umum aja ya, punya Bu Vero apa ya? Mana punya Bu Vero? Nah, itu ingat ya, bisa diulang-ulang videonya ini supaya kalian bisa paham. Jadi pada saat maju ke Bu Vero itu tidak ada perkara tentang nulis-menulis gini ya. Ibu nanti suruh bisa minta ke kalian untuk mundur terus, suruh mundur terus ya.
Mundur tuh balik lagi diperbaiki. Misalnya ditulis latar belakang kemudian Ibu Vero. Desa Ngentak Dusun Murti Gading terletak di Kecamatan Sanden, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti ini. Terus nanti ada paragraf berikutnya. Ini sudah ditulis juga, kemudian pindah paragrafnya tetap begini jadinya. Wilayah desa Murti Gading adalah sekian hektar, terdiri dari tanah tegalan sekian meter misalnya persegi 2. Ini tolong nih perseginya kita buat perseginya, angka 2-nya kita select, kita cari di sini ini yang superscribe, bukan yang subscribe tapi yang super ya. Nah, diklik. Nah, terus di anak panah ke kanan, klik. Masih gantung dia, balikin dia normal. Diklik. Nah, bisa ngetik lagi. Dan seterusnya ya. Nah, gitu, bla bla bla. Nah, kemudian masuk ke subbab rumusan masalah. Itu ada aturannya. Masuk ke subbab itu ada aturannya, yaitu sebentar, ini penting sekali, sangat-sangat penting. Nah, masuk ke rumusan ke subbab berikutnya, itu adalah spasinya 1,5, namun length spacing bagian before tidak 0 lagi, tapi 24 ya. Caranya gimana? Diselect nih. Nih, 2 ini diselect. Ya, pilih di spasi. Klik. Ambil length spacing option karena kita harus mengganti before-nya menjadi 24 pakai anak panah yang atas sampai ketemu 24. Nah, ininya tetap length spacing-nya 1,5. Oke. Nah, seperti ini. Tapi di situ berubah Bu Vero, kadang di sini yang berubah, kadang di sini yang berubah. Baik yang di sini berubah, kita kembalikan dengan cara di-select nih 2 kalimat, 2 baris ini. Kembalikan menjadi spasi 1, tapi pastikan di length spacing option untuk spacing before-nya 0 ya, ketik 0 atau klik di sini 0, cari sampai 0. Terus after-nya juga 0, sininya tetap 1,5. Oke. Balik. Nah, begini. Nah, nulis di bab 1.2. Silakan kalian tuliskan. Ya, misalnya berupa itu ya. Berupa kita cari dulu. Nah, misalnya contohnya nih.
kita rumusan masalah ya. Nah, di rumusan masalah misalnya, di rumusan masalah kita mulai ngetik di rumusan masalah ya. Pastikan tidak bold ya. Alineanya 1,5. Pastikan alinea 1,5 tidak bold. 1,5 untuk alinea dan tidak bold. Boldnya kita ilangin. Ini kan masih posisi bold. Bold kita ilangin. Ceklik. Pastikan alinea paragraf itu nanti alineanya adalah 1,5. Ya. Nah, kita kan sudah punya yang ini nih. Paragraf sebelumnya di latar belakang. Tinggal klikkan saat itu aja. Jadi kita klik dulu di desa ngentak ini. Kursornya letakkan di situ. Klik. Terus kita ambil apa ini namanya? Format painter. Klik. Terus kita klikkan di bagian kita mau menulis sini. Di sini. Klik. Nah. Ya. Gitu caranya. Nanti kita bisa ngetik di situ. Ya. Nah, sudah ketikkan di sini. Contohnya di mana ya? Biar enak mungkin. Kalau enggak ya begini. Ya, silakan di sini misalnya apa ya? Perkerasan lentur jalan mana ya? Jalan Babar, jalannya besar karena nama jalan dan diikuti namanya jalan, diikut namanya Babarsari besar. Babarsari dan Babarsari ada tanda ini di tanda hubung tapi dia menunjukkan arah jalan berarti ada spasi. Nah, ini spasi dulu baru tanda hubung baru spasi lagi. Dan Babarsari jalan Seturan misalnya ya, Seturan terjadi kerusakan sering terjadi ya mungkin sering terjadi pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas melebihi arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan di waktu tertentu misalnya. Ini sederhana ya Bu Vero. Nah, terus kemudian balik lagi, jangan lupa setiap nulis nama jalan atau nama tempat, ini kan nama tempat di jalan itu ada namanya seperti ini Babarsari, J-nya hurufnya besar. Tapi kalau tidak ada Babarsarinya ya J-nya huruf kecil. Terus lalu lintas kata hubung yang tanpa tanda hubung tapi dipisah menulisnya. Ya. Gitu ya. Kemudian ada jaraknya lagi. Diselect begini. Pastikan di ini tadi apa? Spasi tadi. Kita ambil yang spacing, pastikan default-nya 24. Tapi tetap 1,5 lens spacing-nya 1,5. Oke. Gitu ini kembaliin. Tadi seperti itu lagi tetap dikembaliin begini. Kembalikan. Normal before-nya 0 buat 0. Oke. Itu balik lagi Bu Vero ya, balikin lagi sini. Ya memang gitu kalau kalian ribet ya diketik dulu baru diperbaiki seperti ini. Diketik sampai selesai baru
diperbaiki begini tiap babnya. Bu Vero begini melakukan, nggak menjadi permasalahan buat Bu Vero. Nanti kalau udah biasa nggak masalah. Nah, ini balikin lagi ya, kalau hemat Bu Vero diketik dulu tiap bab, selesai baru dibikin aja. Dan kalian akan sibuk di sini. No. Ya begini anak-anak, gampang kok sebenarnya. Masuk selanjutnya demikian. Gitu ya. Selesai misalnya masuk ke bab 2 ya sudah seperti ini. Nah, sekarang penulisan ini anak-anak. Nanti ada misalnya tujuan penelitian ya. Ini misalnya di batasan penelitian. Kita mau nulis nih di batasan penelitian ternyata ada beberapa anak subbab lagi. Nah, berarti tidak perlu alinea karena ada nomor. Kita buat kursornya mepet, balik mepet di margin. Nih. Lihat indennya. Kursornya ada di sini ya. Lihat indennya ini. Kan indennya ke situ semua. Kita buat indennya mepet margin semua. Set. Pastikan tidak bold. Set. Anak subbab 1.4 anak yang ke 1.1. Jangan lupa pakai titik. Ketikin. Bla bla. Misalnya judulnya bla. Bla ya. Enter. Nah, spasi masih 1 ini ya. Kita buat lagi. Spasinya 1,5. 0, 0, 1,5 ya. Oke. Nah, gini anak-anak ya. Nah, nanti 142-nya kepake ya sudah kita enter berarti di sini. Enter. Ya, hapus 1.4.2-nya. Backspace. Balikin mepet. Yang kursornya itu apa sih? Indennya. Geser. Mulai ngetik di situ. Bla bla bla. Ngetik. Jangan ngetik begini nanti enggak ribet. Kita ngetik misalnya kalimat menerapkan sistem satu arah bla 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 gitu ya. Misalnya ini. Nah, begini. Terus ada alinea di sini di depan menerapkan. Ya, kita seperti tadi. Inden yang atas di bawah 1,5. Atau kalau tidak begini susah ya. Kita klik di sini, klik di yang sudah ada. Kita apa ini? Format painter, klik lalu letakkan di sini. Ini juga bisa. Lebih bagus ini. Karena nanti Just TV juga rapi kanan rapi kiri. Terus jarak di sini, ini juga ada Bu Vero, ada apa? Tadi berapa? Oh udah ya gini ya. Terus kalau ini ada anak lagi Bu, anaknya bukan 141, tapi ada anak yang lain. Baiklah, kita cari anak yang lain. Kursornya kita kembalikan ke sini dulu. Kalau memang bukan angka Arab 1.4.1 anaknya seperti itu karena tidak ada paragraf. Kalau menggunakan penomoran yang ini, itu berarti paragrafnya itu bisa lebih dari 1. Tapi kalau menggunakan yang ini, itu alternatif nih paragraf yang tidak lebih dari 1, bahkan tidak memiliki paragraf. Misalnya, pertama yang kita lakukan adalah angka A kecil dalam kurung tok tanpa titik. Nah, biru misalnya gitu, nggak ada jelasan atau ada penjelasan cuma sedikit nanti. Biru, ada penjelasan cuma sedikit, ya. Terus berikutnya ada coklat. Nah, sekarang biru ini ada penjelasannya Bu Vero, ya enter. B-nya dihilangin, klik. Tapi A ini dimepetkan mulai ngetik dimepet ke kiri. Begini. Ini pastikan sekali ya.
Nah, B-nya juga tentunya sama. Format printer, klik di sini. Nah, keterangan untuk biru, ini juga dimulai mepet di sini. Biru adalah warna indah bagi misalnya. Itu. Nanti coklat juga. Coklat ada Bu Vero, ya. Coklat ada. Ada penjelasannya, tapi butuh dulu merah. Coklatnya juga ada penjelasannya. Kita ekspres dulu. Coklat adalah warna makanan yang rasanya manis dan saya menyukainya. Misalnya gitu. Terus ada lagi merah rapi, nulisnya begitu ya. Merah ada penjelasannya. Terus sampai di sini udah selesai misalnya. Merah ada tulisannya misalnya. Warna merah ada masih terdiri dari berbagai macam enter. Nah, di sini masih ada nomor lagi. Anaknya si C, kita gunakan angka 1 Arab tapi menggunakan menggunakan tanda kurung dan tanda tutup, tanda kurung buka dan tanda kurung tutup tanpa titik. Merah muda, merah tua. Ternyata ada penjelasannya Bu di sini. Merah muda itu ada jelasannya ya, dijelaskan begini. Nah, di backspace warna ini dia rapi seperti ini rapi nih. Nah, ini rapi begini. Warna ini sangat membuat hati bahagia dan ceria, misalnya gitu. Nah, begini caranya menuliskannya besok untuk selanjutnya ya. Nah, untuk menulis tabel misalnya, ini sudah Ibu selesai ya, Ibu anggap selesai. Kita masih masuk di sini menulis tabel. Ternyata di sini ada tabel di batasan di bla 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 ini ada tabel. Akan jelasin tabel misalnya. Kursornya pastikan di mepet dulu. Tabel yang ditentukan di sini, di ketentuan ini, adalah begini cara menulis tabel. Dan tabel dalam spasi 1 anak-anak itu sama titik ya, sama perlu sekali ya. Ini misalnya, tabel ini berada di bab 1 ya. Tulis. Tabel 1 tabel yang berada di bab 1, berarti tabel 1. Tabel yang ke-1. Nah, berarti 1. Nanti kalau tabel yang kedua ya berarti 1.2. Dikasih titik, diberi titik, jangan lupa. Misalnya tabel ini namanya hasil penelitian kuat tekan beton. Ya, enter. Terus bikin tabelnya. Misalnya tabelnya terdiri ini insert tabel. Terdiri dari 3 kolom, 3 lajur. Nah, begini. Jangan lupa tulis di bawahnya si tabel sumber. Nah, di sini sumber titik 2. Apa titik 2? Terus misalnya kurung buka Veronica, 1974 kurung tutup. Ini jangan lupa. Nah, sekarang memformat tabel. Setelah membuat tabel ini, diselect dari sini, dari judul tabel, diselect hingga sumber, ya. Dibuat spasi 1. Masuknya line spacing option lagi, nih.
bikin 0 before after 0. Sini diganti spasi 1. Oke. Nah, begini. Ini bisa dienterkan untuk akhir. Nah, bisa begini. Terus tabel, judul tabel, posisinya di center, bukan align left, bukan left right, bukan align right, tapi center klik. Nah, terus Veronikanya ini sumbernya, hurufnya 11 Times New Roman, tapi sebesarnya 11. Nah, gini anak-anak. Nah, ini jadi ibu nanti nggak akan ngomel-ngomel. Ini tabelnya jangan lupa diisi. Di siapa, di siapa, di siapa. Kalau di judul tabel, di judul tabel, diletakkan di tengah begini, anak, center, di bold. Nah, lanjutnya silakan diisi. Yang diisian ini kalau mau tengah ya letakkan tengah, tapi jangan di bold. Gitu ya. Untuk grafik, apa sih gambar? Misalnya contoh gambar berupa grafik atau apa, terserah apa. Nah, cara meletakkan gambar itu misalnya ibu di sini ada gambar yang mengikuti tabel ya. Enter. Letakkan gambar, misalnya gambar, baru insert dulu dari gambarnya. Insert di mana? Insertnya. Picture ya, insert di sini illustration, ambil picture, ambil this picture device. Ibu misalnya punya gambar wallpaper Hello Kitty misalnya. Nah, disesuaikan gambarnya mau muat besar atau enggak, disesuaikan nanti halaman yang tersedia. Oh, ini halamannya kecil di situ kok, misalnya, dan masih bisa diperkecil, ya sudah, silakan diperkecil biar masuk. Nah, masuk di sini. Tulisannya nanti nggak muat, bro, kecilin lagi, set. Nah, ini tolong gambar ini klik kanan, atau ini sudah ada, jika sudah ada. Kalau belum ada bisa klik kanan, pilih nih web text nih, pilih yang front of text, in front of text, klik. Nah, artinya biar bisa digeser-geser sesuai kemauan. Bisa di-enter dulu, ini bisa digeser-geser. Letakkan di posisi tengah. Mungkin posisi tengah nggak bisa ya, kita nggak bisa lihat, mungkin bisa lihat dari sini. Posisi tengah, mungkin set and position bisa diklik. Position. Oh, tidak, ya sudah di situ di rata apa dikira-kira aja di situ. Terus nanti judulnya di sini di bawah. Judul gambar adalah di bawah. Misalnya gambar pertama di bab 1, berarti gambar bab 1 di bab 1 gambar nomor 1 titik. Hello Kitty ceria. Terus posisikan di center. Nih, gini anak-anak caranya. Ya, jangan lupa masuk berikut lagi. Terus apa lagi yang sering dipertanyakan kalian? Sementara ini mungkin untuk abstrak misalnya ya, menulis abstraknya. Abstrak misalnya. Kita tulis abstrak. Sekarang bikin di abstrak ya. Nah, di lembar berikut Ibu pura-pura membuat abstrak sekarang. Abstrak. Format kertas sudah ya, udah paham ya. Format kertas. Sudah paham cara memformat kertas, pokoknya awalnya itu jangan lupa, jangan tidak seperti itu, nanti Ibu suruh bolak-balik kayak ngedit apa, ulang bolak-balik. Nah, abstrak, misalnya Bu Vero punya abstrak. Ini abstrak, Bu Vero ketik abstrak. Ini tadi kertas sudah diformat yang pasti. Master.
Ini abstrak Bu Vero misalnya. Ini belum dirapikan abstraknya, belum beri judul lagi. Kita beri judul abstraknya, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Bold di tengah. Bold, tengah, pastikan Time New Roman 12. Ya, Time New Roman 10. Nah, sekarang di select semua sampai kata kunci, pastikan ukuran 10 ya, kertas hurufnya sebesar 10 Time New Roman dan spasinya 1. Spacing before 0, spacing after 0. Pastikan itu dan line spacingnya 1. Oke. Nah, begini. Kemudian antara abstrak ke judulnya ke isinya itu di enter 4 kali. Nah, gini. Kemudian yang kata kunci tidak perlu jauh-jauh. Begini. Pastikan ya sudah, silakan ini dipastikan bisa menulis ini ya, terus bahasa asing huruf miring ya, bahasa asing di luar bahasa Indonesia, apapun itu, bahasa apapun ya, di luar bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa apa, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa prokem, tiba-tiba bahasa yang tidak sering digunakan tapi digunakan oleh tukang ya, sering berbahasa sendiri tukang ya, silakan itu disampaikan dengan dengan huruf miring atau italik gitu. Sampai di sini sepertinya sementara waktu, nanti selanjutnya mungkin yang lain ini untuk format menulis itu dulu yang awal mula membuka. Coba nanti itu dipastikan begini dulu anak-anak Bu Vero. Selamat mencoba sebelum masuk ke dosen pembimbing kedua, belum masuk ke Bu Vero ya. Jadi coba ditulis ini dulu. Selanjutnya nanti kalau ada kekurangan informasi dari Bu Vero akan Bu Vero perbaiki lagi, tapi paling tidak kalian coba membaca buku pedomannya yang sudah Ibu bagi di grup bimbingan tugas akhir atau grup bimbingan kerja praktek. Ya, silakan dinikmati dahulu. Dah, salam sehat semua. We love you.